kesaksiannya Pak Dermawan, ya silakan sah saja. Tapi kalau kami tidak bisa untuk mengungkapkan. Nanti silakan aja nanti di persidangan kita sama-sama lihat apa yang terjadi. Oke, Pak Wi, permasalahannya adalah sebelum nyampe ke persidangan, tadi kejaksaan kan harus meneliti lebih dahulu, kemudian sudah 5 kali dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan Polda Metro Jaya jika dikembalikan lagi sebelum 4 hari ini, jaksa mengembalikan lagi? Apakah pihak Polda Metro Jaya mengebut sebelum jatuhnya 120 hari itu, atau apa yang akan dilakukan? Jadi tadi sebenarnya dari awal siang tadi juga Pak Kapolri sudah menyampaikan Mas Rizky bahwasanya memang proses penahanan ini terkait pengekangan seseorang dalam rangka diperiksa sebagai tersangka. Betul. Dengan alasan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Ya. Namun demikian, terkait dengan proses pemberkasan, kita ada aturan yang mainnya sendiri gitu loh. Jadi nanti kalaupun si Jessica ini nanti 120 hari habis masa penahanannya, tentunya demi hukum kita harus hormati hak asasinya, ya, harus kita keluarkan. Namun demikian, kasus prosesnya jalan gitu. Iya, betul Pak. Kasusnya akan tetap berjalan, tapi berarti 120 hari ini jika dikembalikan berarti berdasarkan undang-undang kan memang harus lepas artinya kan Pak ya. Artinya seorang yang tersangka sebagai pembunuh itu berkeliaran saat ini Pak ya. Kalau memang 4 hari itu ternyata tidak P21, begitu kan Pak Wi? Ya memang aturannya demikian. Namun dalam pelaksanaannya nanti kan teknis bisa aja misalnya wajib lapor atau dilakukan penyekalan, ya itu tergantung penilaian penyidik, demikian. Baik, mungkin pada Mari mengomentari soal bagaimana 4 hari ini nanti kan batal penahanannya bisa bebas Pak 120 hari Pak Dermawan. Bagaimana seorang ayah yang melihat, ya, Anda yakin betul bahwa pelakunya adalah Jessica, ini Anda ya, menurut Anda yakin betul ya, begini, kemudian Pak, dia bebas ya, masa penahanan itu bagaimana? Ya begini Pak Rizky, saya anggap bahwa saya tetap masih percaya Bapak HM Prasetyo, Pak Jaksa Agung kita sangat bijaksana. Mungkin detik terakhir dia akan tentukan sesuatu yang sangat mungkin kejutan khusus, ya. Karena ini kasus sudah sangat jelas, ya. Kebohongan Jessica, segala macam. Ya kalau sampai nanti pembunuh berkeliaran, bukan kita takutnya Jessica dilepasin, kalau dia bunuh orang lagi gimana gitu loh. Kan ini orang pembunuh ini. Killer. Jangan khawatir, ada tersangka Pak, masih tersangka. Dan pengecut. Ya, pakai racun itu orang pengecut. Kalau orang tidak pengecut, tidak pakai racun. Bunuh aja pakai tusuk anak saya, nggak apa-apa lah. Daripada dia racunin begitu, kasihan kan. Nah, jadi... Tapi Pak, boleh kami sampaikan di sini, selain juga Pak Dermawan dan juga Pak Awi, kami juga akan mencoba menghubungi lewat telepon ya, pengacara dari Jessica ya. Pak pengacara Jessica akan kami coba hubungi, biar bisa menjawab tadi ya, menjawab apa dari pernyataan-pernyataan dari Pak Dermawan. Sambil kita menunggu sambungan telepon melalui pengacara dari Jessica, kita sambung dulu Pak Dermawan. Lanjutkan lagi. Contoh, ya, dia itu berbohong banyak sekali, yaitu misalkan menurut waktu diwawancara Rizky pun sangat jelas si Yudi itu ngomong. Itu Jessica bilang dia taruh bag di belakang baru kopi datang. Di sini kan kebukti bahwa tidak ada omongan itu, yang ternyata bagnya justru ngurungin itu, sampai yang mau nuang kopi aja menggeser dulu itu bag. Itu ceritanya yang di lapangan seperti itu. Saya juga baru tahu belakangan, kemarin saya ke sana juga. Iya Pak, masih sempat ke sana. Nah itu contoh ya. Yang kedua dia bilang dia nggak sentuh Mirna punya gelas. Wah, dia pindahin. Baik. Itu hal-hal yang banyak sekali. Kalau saya mungkin nanti itu bisa di pengadilan. Permasalahannya Pak, ini belum sampai ke pengadilan. Ya makanya saya bilang kalau nggak sampai pengadilan kita belum bisa buka. Iya. Ya. Tetapi nanti ya ada waktunya lah yang kita nanti pikir ulang bagaimana caranya begitu loh. Tapi saya kok sangat yakin Pak Rizky bahwa Jaksa Agung kita ini satu orang yang bijaksana, ya, satu orang yang wise, yang bisa memikirkan kalau dia sebagai ayah anaknya hilang itu seperti saya ini, apa yang dia akan perbuat, apapun dia lakukan. Kenapa Anda begitu yakin di akhir-akhir ini?
Karena saya pikir ada hal-hal yang saya juga nggak mengerti ya. Tetapi apakah harus itu yang dijalankan? Ya nanti kita bicara lain ya. Tetapi yang jadi persoalan di sini, Bapak Jaksa Agung kita itu satu orang yang bijaksana lah. Namanya juga jaksa ya, penuntut itu harusnya sangat bijaksana. Saya hormati beliau, sangat saya hargai apa yang dilakukan semua oleh jajarannya. Tetapi saya mohon dengan sangat dan hormat saya yang setinggi-tingginya kepada Pak Jaksa Agung, supaya tolonglah pada saat sebelum habis masa tahanannya P21 bisa dilakukan. Karena kalau tidak, pembunuh akan berkeliaran. Karena saya sudah ada buktinya. Pak Dermawan, jadi kan ada masa 4 hari ke depan sebagai orang tua kehilangan anaknya. Apa yang Anda ingin lakukan ke depannya? Masih ada waktu 4 hari ke depan. Ya, saya belum pikir, tapi sudah ada sedikit pemikiran lain yang mungkin kita akan coba nanti lakukan, yang ya tentunya ya kalau jangan sampai frontal ya. Tapi ini masalahnya kita sudah tahu bahwa ini kita mencari keadilan. Biarin saya sebagai martir dan contoh ya, bahwa ini suatu keadilan yang memang faktanya ada tapi tidak diadilin gitu. Nah nanti ya bagaimana, nanti sudahlah, kita jadi martir pun nggak apa-apa ya. Yang penting ini harus terungkap dan kita akan buktikan di pengadilan ini terungkap. Baik. Terima kasih Pak Darmawan Salihin Terima atas kasih. waktunya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih kepada Pak Juga Gobas Pak Awi Setiano. Selamat sore Pak Awi. Terima kasih. Selamat sore. Demikian perbincangan kami di Kabar Petang hari ini.